Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa pandemi ini kita harus selalu survive. Dan salah satu ternak yang jarang dilakukan oleh orang lain adalah ternak bebek. Bebek yang kita ternakan adalah bebek potong untuk konsumsi pangan yang 40 hari panen. Pertama kali kita akan bahas bagaimana untuk beternak bebek itu, yaitu menyiapkan oven 1 kali 40. Satu kandang ini Anda bisa pelihara sampai 40 ekor. Ya, diletaskan. Nah, ini dengan lampu suhu 38 derajat dan hindari pembelian dengan online karena Anda tidak akan tahu kualitasnya. Nanti dia akan menetas seperti ini. Ini menetas. Lihat, ini yang sudah menetas. Mungkin Mas bisa lihat yang sudah keluar dari telurnya, dibolak-balik ya, pagi dibolak-balik pagi sore. Tuh. Nah, menetas keluar bebeknya. Nah, ini keluar dari telurnya. Sudah jadi anak bebek. Dia keluar sudah berbulu. Nah, seperti ini. Ini yang menetas, ini baru mau keluar nih. Tuh udah keluar. Dia akan keluar sendiri nanti. Sudah, coba di zoom. Nah, itu juga yang sudah menetas di ujung. (18 hari). Suhu 38. Dari telur langsung. Dan inilah satu teknologi yang hanya Allah yang bisa. Manusia nggak bisa menetaskan. Membuat telur dan menetaskan nggak bisa manusia. Hanya Allah yang bisa. Terus kandang. Nah, ini kandangnya tadi yang dari tadi. Ya, setelah dari tempat dia menetas telur itu kita pindahkan ke sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, mulai tumbuh bulu dewasanya, ini kan tumbuh bulunya, kita mulai pindah ke sini. Dan pastikan berkaki ya, harus lebih tinggi daripada lantai supaya nggak diganggu tikus, binatang-binatang yang lain. Nah, perhatikan di masa ini masa vital, yaitu masa pakan. Nanti itu ada pakannya, dia makan itu mas. Pakannya kalau bisa yang membentuk ototnya bebek. Untuk kuat berdirinya akhirnya sampai dia seperti ini. Ini sama ini. Nah, ini agak mulai dewasa sampai nanti akhirnya dia lebih besar lagi seperti ini. Nah, ini udah lebih besar dari yang sana. Ini otot kakinya mulai terbentuk. Ini. Agak deket. Nah, ini udah umur 3 hari. 3 hari dia udah mulai terbentuk masa otot kakinya. Itu pakannya, dia sambil makan. Makannya lebih banyak kalau ini. Tuh, dikira kita mau kasih makan dia datang. Nanti setelah 1 minggu kita tunjukin seperti apa 1 minggu. Kita ke belakang. Sana mas, sana dulu nanti. Nah, setelah 1 minggu ini bebek seminggu itu udah dewasa seperti ini mas, bisa lihat nih. Ini umur seminggu. Umur seminggu dia sudah sebesar ini. Nah, ini udah kuat otot kakinya, sudah mulai besar. Nanti kita diamkan sampai 2 minggu. 15 hari. Nah, ini besar nih, ini udah 2 minggu nih. Nanti minggu ketiga dia akan sebesar ini. Nah, setelah sebesar ini kita pindahkan, fokus pada penggemukan. Perhatikan makanannya. Ya, jagung-jagungan, biji-bijian, fur. Dia udah besar akan seperti ini.
Nah, ini kalau sudah besar. Nah, ini kira-kira 2 minggu lagi kita siap potong sebesar ini. Nah, ini tadi 3 minggu. Yang dari situ kita pindah ke sini. Nah, dan perhatikan kelembapan lantai. Lantainya tolong diberikan, ini lantainya diberikan gabah atau kapur dan tanah. Jadi kandang bebek ini harus bersih, tidak bau, tidak kotor. Jadi salah kalau kandang bebek itu basah, nggak boleh. Bebek itu harus kandangnya bersih seperti ini. Itulah sebabnya bebek kami dagingnya juga baik, sehat. Alhamdulillah diawali dari 100 bibit dalam tempo 3 bulan ini sekarang sudah hampir 3.000. Berapa bulan sekali ganti gabahnya? Seminggu sekali cukup ganti. Buang ya? Ya buang, karena ada kotorannya nanti. Nah, ini lihat, nah, ada banyak kan? Nah, untuk air minumnya di ujung itu air minum. Jadi tidak perlu di air di mana-mana sampai air minumnya di ujung, makanannya di ujung, dipisahkan. Ini makanannya di sini. Ya. Untuk makan di sini, untuk minum di sana, sehingga dia tidak kotor kemana-mana. Dan biasanya dia akan buang kotoran di tempat minum, tempat air sana. Makanya kita bikin miring, tinggal disiram aja tuh nanti. Nah, ini alasnya kapur, tanah, dan pasir, dan gabah. Lalu di pakannya ini itu ada yang bulat-bulat, campurkan sedikit cacahan kencur supaya selera makannya besar. Makan kencur. Jadi ya itu yang contoh kencur cacahannya. Dengan makanan cacahan kencur itu dia selera makannya tinggi, dan pedagang yang baik tentu memberikan makanan yang baik ke orang lain. Jangan berikan bahan kimia, jangan disuntik dengan hormon, karena berbahaya buat pertumbuhan yang makan, apalagi kalau anak-anak. Mari kita berternak dengan baik, dengan sehat, sesuai dengan yang diajarkan Islam, dan menjadi berkah peternakan kita buat yang mengkonsumsinya, baik telurnya ataupun dagingnya. Insya Allah Ikhlas Foundation memiliki peternakan ini diawasi ketat tanpa menggunakan bahan kimia, tanpa hormon-hormon, dan karena beternak itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Baik yang beternak, baik yang mengkonsumsi, membeli, yang memakan itu harus dapat berkahnya. Ya, seperti ini. Alhamdulillah, mohon doanya. Dari peternakan bebek inilah kami berdakwah, dan dari sinilah kami menghasilkan usaha untuk membiayai dakwah kami. Dan mudah-mudahan banyak juga pengusaha-pengusaha muslim yang mau beternak bebek. Karena bebek ini lebih kuat daripada ayam, lebih mudah daripada ayam, 40 hari siap potong, telurnya juga bisa dijual. Barakallahu fikum, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita bersama.